Parah, netizen dan sejumlah selebriti dibuat heboh oleh video viral yang lagi-lagi merenggut nyawa seseorang. Kali ini TKP terjadi di Bandung, Jawa Barat. Gara-gara dikeluarkan dari grup WhatsApp geng motor, laki-laki bernama Toto Toyiban alias Bucek nekat membunuh pemegang admin grup WhatsApp tersebut. Bucek yang baru dimasukkan ke grup WhatsApp oleh Andrian, pemegang admin, langsung cekcok di grup dengan sesama anggota dan pemegang admin lantaran merasa lebih senior di dunia geng motor. Walhasil karena emosinya memuncak, Andrian langsung mengeluarkan Bucek dari grup WhatsApp. Keesokan harinya, Bucek sempat mendatangi Andrian dan menanyakan alasan mengeluarkannya dari grup, namun Andrian tidak menjawab. Pada sesama anggota geng motor, Toto Toyiban alias Bucek menuding Andrian pengecut hingga pada hari Minggu 29 Oktober lalu, Andrian mendatangi Bucek. Mereka kembali terlibat cekcok dan berujung pada baku hantam. Bucek lantas saja yang rupanya sudah disiapkan untuk menghadapi Andrian. Malang bagi Andrian, Bucek terlalu tangguh hingga ia terluka parah dan meninggal di tempat. Lalu benarkah Bucek sempat ingin kabur dari rumahnya di Kampung Bojong Cibodas, Kabupaten Bandung? Kasus pembunuhan diungkap dalam waktu 7 jam. Berdasarkan hasil olah TKP, didapatkan keterangan identitas tersangka dan tersangka bisa kita amankan di hari yang sama pada pukul 23.00. Terungkapnya tersangka, kami bisa mendapatkan motif bahwa korban sakit hati kepada tersangka karena dikeluarkan dari grup WA. Setelah dikeluarkan dari grup WA, tersangka mendatangi korban, menanyakan kenapa dikeluarkan, kemudian terjadi cekcok mulut, terjadi perkelahian, dan akhirnya tersangka mengeluarkan senjata tajam, sebilah pisau. Itu senjata tajam kamu bawa-bawa terus sejak kapan? Sejak kamu SD, SMP? Sejak dari SMP sudah sering saya dibully oleh orang. Alasannya saya takut ada dari sekitar yang melakukan saya. Tanggapan saya mengenai laki-laki yang membunuh temannya akibat dikeluarkan dari grup WA-nya, lelaki tersebut kurangnya iman, kurangnya kasih sayang ya dari keluarga juga, kemudian juga kurang paham mengenai kehidupan. Artinya di sini ada kesenjangan ya dalam kehidupan sosial ini juga untuk di tahun-tahun ini dan di tahun milenial ini kurangnya pemahaman dan pengamalan Pancasila ya. Bucek yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kini menjadi tahanan Polresta Bandung. Ia dijerat pasal 351 dan 338 KUHP tentang menghilangkan nyawa seseorang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dijerat dengan pasal 351 ayat 3, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kami lapisi lagi dengan pasal 338, yaitu pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 15 tahun penjara. Subhanallah, welatelah piuh. Kenapa ya 80% orang sekarang kok emosi yang terdepan, temperamental yang terdepan, terus amarah yang terdepan. Aduh, kenapa ya zaman sekarang jadi kayak gini? Cuman persoalan kecil loh, gara-gara dikeluarin dari grup WhatsApp ya, memang sebelumnya ada konflik ya. Tapi ya karena konflik itu dikeluarin dari grup WhatsApp, terus membunuh. Aduh teman-teman sekalian, saya bukannya mau sok alim, sok kayak ustazah yang saudara-saudara sesama muslim, banyak-banyak sholat, banyak-banyak berkumpul sama teman-teman yang soleh dan soleha, ikut kajian, biar biar jiwa niki adem, dapat siraman rohani gitu loh. Di Medan, Sumatera Utara, aksi kekerasan karena masalah sepele juga mencetak viral. Adalah Free Hunter Handoko Sinaga, 44 tahun, melukai Willy Napitu Pupu, tangganya, dengan sajam hingga menyebabkan luka serius. Motif pelaku melukai korban membuat masyarakat geleng-geleng kepala karena Free Hunter tak suka tingkahnya yang aneh saat mabuk ditertawakan oleh Willy. Diduga di bawah pengaruh alkohol, Free Hunter menyerang Willy membabi buta. Peristiwa berdarah itu terjadi pada Kamis 26 Oktober lalu di Jalan Garu 2, Kota Medan. Lantas bagaimana kondisi korban Willy sekarang?
Nah, ketika dia mabok terus dia geber-geber motor, menurut point of view saya nih ya, yang pernah lah gitu merasakan mabuk gitu ya. Kayaknya ya termasuk orang itu mungkin egonya tinggi banget gitu, dia sampai membacok orang, mentertawakannya. Seharusnya yang mentertawakan itu bisa menetralisir lagi gitu. Tadi tuh gue cuma bercanda gitu segala macam lah. Cuman ya namanya ego lagi memuncak, apalagi dalam keadaan mabuk, ya mungkin bisa terjadi kayak begitu. Dari keterangan polisi, pelaku dan korban bertetangga, RT setempat tidak bisa menengahi peristiwa itu karena keluarga keesokan harinya korban Willy langsung lapor polisi. Free Hunter pun diciduk 2 hari kemudian, tepatnya Sabtu 28 Oktober sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kini Free Hunter sudah ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi tahanan Polsek Patumbak. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan itu dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan luka-luka dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tidak apa-apa tuh, emosi tuh selalu di depan sampai bisa berbuat hal-hal di luar nurul. Yaitu maksudnya di luar nalar, tega menganiaya gitu loh. Sesama teman saya aja, sama binatang aja. Saya tuh kasihan. Teman-teman banyak sholat, banyak berdoa, banyak memohon sama Allah supaya kita dijauhkan dari hal-hal buruk dan diri kita ini juga bisa mengendalikan diri untuk berbuat yang tidak semestinya. Kasus pidana antara selebgram dan influencer Tasya Atasha dengan mantan karyawannya semakin panas. Setelah 4 bulan melaporkan sejumlah akun medsos yang diduga mencemarkan nama baiknya atas suruhan ex-karyawannya, laporan Tasya baru naik ke tingkat sidik. Kemarin Tasya dan suaminya Syezaki Alatas dan pengacara Sandi Arifin, Tasya mendatangi Diskrimun Polda Metro Jaya untuk menjalani BAP tambahan. Lantas apakah Tasya dan Zaki kembali dicecar pertanyaan oleh tim penyidik? Hari ini agendanya adalah klien kami, Kak Tasya dan Habib Syekh. Hari ini ada pemeriksaan tambahan terkait laporan kita di cyber. Nah, kita mendapatkan informasi dari penyidik bahwa laporan kita sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi tadi ada tambahan beberapa keterangan yang mungkin sudah disampaikan sama Kak Tasya sama Habib, mungkin sekitar kurang lebih 20-an pertanyaan. Emang sengaja nggak mau mediasi? Ada penolakannya kok. Bukan nggak datang itu. Mediasi memang ada penolakan. Tidak mau mediasi saya, Mbak. Mediasi itu gunanya buat orang yang mengakui salah, terus kita mau maafin. Tapi kalau orang Ngaku salah nggak mau dimaafin. Ngaku salah juga nggak, Mas. Mediasinya itu dikasih sama polisi. Ini suatu jalur yang diberikan oleh pihak kepolisian, bukan keinginan dari mereka. Mereka itu kalau belum sampai kebobolan dibongkar semua baru. Makanya saya nggak akan pernah berhenti. Dikawal Sandi Arifin, Tasya memang tidak melaporkan balik Putri, mantan karyawannya yang mengaku diperlakukan tidak manusiawi selama menjadi karyawan dan sering mendapat ancaman pasca memposting unggahan tentang THR dan gaji yang tidak dibayar pihak Tasya. Mengaku memiliki bukti kuat bahwa sikap Putri didalangi oleh oknum yang ingin merusak reputasinya, Tasya justru ingin memenjarakan pemilik akun medsos yang berkomentar buruk tentang dirinya. Di sisi lain, Tasya juga menjadi telapor atas laporan dari pihak mantan karyawannya atas dugaan pengancaman dengan kekerasan. Lalu benarkah pihak mantan karyawannya diwakili Putri dan Pak Daeng sempat mengajukan itikat perdamaian? Kalau secara realnya emang itu kan yang datang namanya Pak Daeng harusnya. Udah nih real aja lah. Pak Daengnya itu tidak bertemu sama orang yang bilang diintimidasi. Jadi perlu dicatat tuh, dari awal saya udah sampai berbusa ngomong, tapi kan susah ya kalau orang lagi diadu domba. Pak Daeng sama kakek tua itu yang namanya Pak Rahmat. Ya, yang saya dibilang laki-laki berbadan kekar, padahal kakek-kakek umur 60 tahun lebih yang datang sama Pak Daeng hanya ngetok pintu bilang assalamualaikum, mau nanya gajinya katanya ada yang kurang mana, tapi ternyata memang nggak ada yang kurang. Intimidasi di rumah Putri, lalu tunjukkan foto pria, yang foto pria aja. Mohon periksa rumahnya Putri, ada nggak lokasi itu di rumahnya Putri? Itu fitnah. Merasa tidak bersalah atas tuduhan mantan karyawannya, Tasya dan suaminya ogah berdamai.
Mereka tak bisa terima pada playing victim yang diduga dilakukan sejumlah oknum dengan menggunakan mantan karyawannya untuk menjatuhkan marwahnya di mata satu Indonesia. Bahkan netizen sudah lama memperbincangkan adanya musuh dalam selimut dalam keluarga besar Tasya. Sudah bukan rahasia lagi, Tasya terlibat persaingan dengan saudara kembarnya Tasya Farasya. Tasya mendapat dukungan dari Alawiyah Alatas, sementara Tasya yang dituding netizen suka membuat sensasi dan menjelek-jelekan keluarganya, dikabarkan memutuskan tali silaturahmi dengan Tasya. Lantas apakah Tasya merasa Tasya lah yang menunggangi mantan karyawannya? Kan memang mereka dari awal kan play victim terus nih. Jadi sekarang kalau udah nyabut laporan pun tolong jangan play victim lagi. Jangan pakai kalimat nyabut laporan karena keluarga. Enggak dicabut pun saya tetap lanjutin, silakan juga nggak apa-apa karena saya tahu tuh bohong kok. Jadi jangan again stop play victim gitu. Capek, saya ngeliatnya capek banget. Kayak jual derita palsu buat narik simpati netizen, saya sih terserah ya. Tapi itu udah jelas dari awal saya udah bilang tidak ada intimidasi, apalagi nyebut-nyebut nama saya biar dinaikin beritanya. Ini kan baru satu ya yang udah jelas. Fitnah yang terang. Ini yang satu aja udah jahat. Nanti yang berikutnya yang saya udah bilang di press conference pertama, insya Allah bentar lagi juga ntar pada lihat deh. Semua se-Indonesia media pada lihat dari yang bilang nasi basi, dari yang bilang apalagi tuh intimidasi ngasih dan mie lainnya. instan doang, ada yang Banyak. bilang HP-nya dirusakin, itu semua kan insya Allah kita punya buktinya. Dari yang saya bilang mereka dibayar, dari yang saya bilang ada dalangnya, tunggu. Isu perang saudara juga terjadi pada pengusaha transportasi dan psikolog senior Mintarsi. Mintarsi sebagai salah satu pemegang saham sebuah perusahaan armada taksi sejak tahun 2000 mengaku mengalami teror dan pengancaman dari kakaknya Chandra Soeharto Djoko Sutono yang tak lain adalah mertua dari Nikita Willy karena beliau adalah ayah dari Indra Priawan suami Nikita. Kemarin Mintarsi batal mendatangi Bareskrim Mabes Polri karena alasan khusus. Benarkah Mintarsi yang mengaku sahamnya diambil oleh kakaknya kembali mendapatkan ancaman? Mengapa Mintarsi yakin peristiwa penculikan yang dialaminya 23 tahun lalu didalangi oleh keluarganya sendiri? Saya ada upaya penculikan. Saya dapat dokumennya. Dalam upacara penculikan itu, saya juga tahunya terlambat. Tapi pada suatu saat, saya mendapatkan data dari beberapa penculik yang kecewa terhadap pembayaran biaya penculikan karena ternyata kok tidak semudah itu menangkap saya. Jadi akhirnya otomatis setelah tahu para penculik itu mereka secara sukarela melaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, juga melaporkan ke notaris-notaris. Jadi itu artinya bahwa ini adalah kejadian yang faktual. Lalu dari situ juga saya mendapatkan dokumennya bahwa penculikan dipimpin langsung oleh Purnomo Prawiro yang pada saat itu menjadi Direktur Uber. Meski nyawanya menjadi taruhan, Mintarsi tak lagi takut membongkar borok keluarga suami Nikita Willy. Tak hanya merampas sahamnya secara ilegal, Mintarsi juga menuding ayah mertua Nikita menggelapkan uang perusahaan senilai 200 miliar untuk memenuhi gaya hidup jet set keluarganya. Diduga uang perusahaan dan uang pribadi Mintarsi itu digunakan oleh Indra Priawan untuk hidup bak artis Hollywood di New York bersama Nikita Willy. Lantas apakah Mintarsi akan melaporkan Indra Priawan dan Nikita Willy atas dugaan menikmati uang hasil penggelapan? Yang mengambil saham saya itu Purnomo Prawiro dan kakak saya Chandra Soeharto. Kalau Nikita Willy atau suaminya adalah anak dari Chandra Soeharto yang sudah almarhum. Dugaan kedua adalah kita lihat yang terjadi sekarang. Umumnya orang lari ke luar negeri. Kalau di Instagram itu ada di luar negeri. Kabar dari wartawan Nikita Willy dan ini juga ya entah untuk jalan-jalan, entah untuk apa, mungkin dia juga biasa terkenal sangat mewah dalam jalan-jalan ke luar negerinya dan dengan hotel yang super mewah dan semuanya super mewah tempat-tempatnya. Ya sangat mungkin itu dari saham saya.